Selamat datang di channel Filsafat. Jangan lupa jaga diri baik-baik di rumah, sehat-sehat selalu dan tetap bahagia. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, baik. Kali ini saya akan berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan filosofis, yaitu pertanyaan yang sangat dasar. Biasanya para filosof itu mempertanyakan sesuatu yang mendalam. Misalnya, dari mana alam ini? Dari mana datangnya kebudayaan kita? Apakah kita ada hubungannya dengan kebudayaan masa lalu misalnya? Kali ini saya akan memberi contoh pertanyaan yang sangat mendasar dari seorang filosof Jerman abad 20. Namanya Karl Jaspers. Ya. Karl Jaspers bertanya tentang pertanyaan tadi. Kapan? Dari mana? Terutama kapan kebudayaan dan peradaban manusia itu dimulai? Dari mana asalnya kebudayaan kita? Misalnya tentang agama ya. Misalnya di Asia kebanyakan Muslim, di Barat kebanyakan Kristen, dan ada tradisi Hindu, Shinto di Jepang, ada tradisi Cina dan lain-lain. Karl Jaspers, tokoh filosof Jerman ini mempertanyakan itu. Kapan? Dari mana peradaban ini? Baik, Karl Jaspers juga berusaha untuk menjawab sendiri pertanyaannya. Menurut hipotesis dia menyebut Achsenzeit, yaitu aksis atau pusaran peradaban. Menurut Karl Jaspers, sejak 800 sampai 200 sebelum Masehi, kira-kira 3000 tahun yang lalu, ya, sudah ada pusaran peradaban dunia 5, yaitu Cina, India, Persia, Yahudi, dan Yunani. Kira-kira kalau di gambar peta sederhana seperti ini, 800 sampai 200 tahun sebelum Masehi, ada beberapa peradaban 3000 tahun yang lalu tentu saja yang sudah berkembang secara mandiri menurut aksis atau pusaran, atau dalam bahasa Jermannya Achsen, yaitu tradisi Yunani misalnya yang ada di kepulauan Yunani. Dia di situ berkembang tradisi filsafat, Plato, Socrates, Aristotle, dan lain-lain. Kemudian di Yudea, yaitu tradisi Israel, tradisi Yahudi, di sana berkembang tentang kisah para nabi, kisah penciptaan, kisah banjir, Nuh, dan juga banyak para nabi yang masih tersimpan di kitab-kitab suci. Kemudian ada lagi cerita atau kisah peradaban dari dataran tinggi Iran atau Persia. Di situ di Iran berkembang Zoroaster dan Mazdak. Ya. Di situ dikenal yang paling diwarisi oleh tradisi atau budaya saat ini adalah pertarungan antara baik dan buruk. Dan itu diumpamakan dengan cahaya dan kegelapan. Darkness and light. Atau dhulumat dan nur, yaitu kegelapan dan cahaya. Konon itu adalah pertarungan antara winter dan summer, yaitu musim dingin, musim salju, dan musim panas, yaitu summer. Itu di Iran, dan itu saya kira masih tetap diwarisi oleh semua ajaran bahwa terjadi pertarungan antara kebaikan dan keburukan, dan kebaikan selalu menang. Jangan lupa juga Cina, yaitu sebuah pusaran atau pusat peradaban yang lain. Di Cina juga ada filosof atau nabinya bernama Lao Tse, dan ajarannya yang lain yaitu Konghucu. Dan tidak hanya itu, di Cina juga berkembang teknik ya, kertas, pembuatan kertas, dan di situ juga ada kerajaan-kerajaan ya, ada dinasti. Dan
Karl Jasper juga merujuk pada India. India ini peradaban lain yang juga besar. Di situ ada tradisi Hindu, ada tradisi banyaknya Tuhan atau politeisme. Kemudian ada reformasi Buddhisme yang kebetulan terjadi 500 tahun sebelum Masehi atau 2500 tahun yang lalu. Tentu saja tradisi Veda, tradisi Upanishad, ya, ini kemudian mempengaruhi dunia, termasuk juga Asia Tenggara. Indonesia termasuk tentu saja ya, Vietnam, Thailand, itu semuanya yaitu larinya di sini, di bawah sini, dari India ke sini, perjalanannya ke sini ya. Dari 5 peradaban ini menurut Karl Jasper, filosof Jerman, inilah yang kita warisi di dunia modern. Jadi kira-kira begini, 800, 200 atau 400 sebelum Masehi, itu disebut aksial atau Achsenzeit, masa aksial, dan itu nanti akan diwarisi oleh dunia post-aksial atau pasca pusaran. Nah, ini di sini ada 2 tradisi besar yang saat ini berkembang di dunia, yaitu tradisi Kristiani dan tradisi Islam. Ini mewarisi masa aksial. Kemudian ada istilah Barat dan Timur. Jadi di dalam membahas masa aksial ini berarti juga kita mengakui adanya sebuah kemandirian peradaban di masa itu. Misalnya Yunani. Di Yunani ini dipelajari tentang filsafat, tentang musik, tentang sistem negara, tentang epistemologi, tentang asal mula dari ilmu pengetahuan. Dan di situ juga disusun matematika ya. Juga disusun tentu saja astronomi, ilmu tentang bintang yang mungkin diwarisi dari dunia yang lebih kuno lagi atau antik, dunia kuno, dunia antik seperti Mesir dan Babilonia. Sementara itu perkembangan yang lain yaitu di Yudea, yaitu di Palestina saat ini atau Israel, di sana dituturkan kisah-kisah para nabi. Mulai dari Noah ya, kemudian asal muasal manusia Adam, kemudian Moses atau Musa, kemudian Joseph atau Yusuf, sampai kepada masa timbulnya Kristiani di abad pertama, yaitu Yesus. Nah, tradisi ini mandiri sama juga dengan tradisi Yunani. Kemudian tradisi Iran. Nah, tradisi Iran ini sangat penting, dia sangat tua. Ingat bahwa kira-kira 500 tahun sebelum Masehi atau 2500 tahun yang lalu ada persaingan antara Yunani dan Iran. Yaitu antara Alexander Sang Agung, Alexander the Great, dengan Darius, yaitu Kaisar Iran. Dan sebetulnya mereka berperang jauh-jauh hari, yaitu sejak era Xerxes atau Xerxes. Ya. Tetapi puncaknya peperangan dan kebetulan dimenangkan oleh Yunani adalah pada masa Alexander the Great atau Alexander Sang Agung, yang kemudian dia turun dari Yunani ke Mesir, setelah dari Mesir dia ke India juga, kemudian terakhir menundukkan Iran. Nah, disitulah disebut masa Helenisme, yaitu persebaran tradisi Yunani. Di samping itu ada Cina. Ya, Cina ini berkembang, mendirikan peradaban-peradaban besar, juga filsafat tentang negara, filsafat tentang manusia, dan juga kewajiban manusia. Dan tentu saja Cina ini diwarisi oleh dunia sampai saat ini. Kertas ini adalah warisan dari tradisi Cina. Dan India tentu saja, India tadi sudah kita singgung bahwa India ini menyumbang peradaban yang besar. Terutama bisa kita lihat di Indonesia. Candi Borobudur, Candi Prambanan, Muaro Jambi di Sumatera. Semua itu adalah warisan dari era aksial atau Achsenzeit. Kebetulan pada tahun
800 sampai 200 sebelum Masehi, peradaban ini berkembang sendiri tanpa menyentuh satu sama lain. Nah, ini lain ketika era sesudah itu karena mereka bertemu dan menjadi hibrid, yaitu bercampur menjadi peradaban yang kita warisi. Itulah pertanyaan Kak Jasper.